Nah, kemudian selanjutnya 53 karakter ini dilihat dari perilaku keseharian manusia itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah dari karakter-karakter ini terkelompok menjadi sebuah sifat seseorang yang terbuka, yaitu orang yang terbuka maksudnya adalah dia senang bergaul, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maftuh, ya, orang-orang yang terbuka. Kalau dalam bahasa psikologi yang sekarang gencar-gencarkan disebut dengan ekstrovert, yaitu tipe-tipe orang yang senang bergaul dengan orang luar. Kemudian di sisi lain dari karakter-karakter ini kalau dikelompokkan juga ada yang sifatnya orangnya tertutup, ya, yang sukanya bekerja dengan benda-benda mati di rumah, sering di ruangan tertutup, ya, tidak nyaman dengan ketemu banyak orang, ya. Ya seperti sifat malu. Sifat malu ini cenderungan orang itu lebih suka untuk tidak banyak ketemu orang, dia lebih suka sendiri dan sebagainya, ya. Makanya para praktisi pendidikan saat ini membagi sifat-sifat dari manusia itu dibagi menjadi dua. Dan lagi nanti masalah pembagian sifat-sifat ini para ulama-ulama membagi dengan sifat-sifat yang lain, seperti Ibnul Qayyim membagi menjadi 4, ya. Beliau mengatakan bahwa akhlak yang mulia atau karakter-karakter nabawiyah ini itu akan tegak di atas 4 rukun, ya, di atas 4 rukun, yaitu yang pertama dari semua karakter itu, yang pertama dibagi dan menjadi satu pilar yang disebut dengan pilar as-sabru, yaitu kesabaran. Yang kedua adalah as-saja'ah, yaitu keberanian. Yang ketiga al-iffah, yaitu penjagaan diri atau kesucian. Yang keempat adalah al-adl, yaitu keadilan. Kata beliau rahimahullah bahwa semua karakter yang ada itu sumbernya adalah 3 ini, 4 pilar ini. Nah, 4 pilar ini saling terkait satu dengan yang lain, tidak terpisah, sehingga menjadi kokoh. Dan semua dari 53 ini sebenarnya terkait semuanya, tidak terpisah sendiri-sendiri. Sifat saja'ah bisa tersambung dengan sifat santun, tidak tergesa-gesa. Sifat malu, semuanya itu ada, mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Nah, ini karakter-karakter yang perlu kita tumbuhkan, yang disebut dengan pilar-pilar karakter nabawiyah, yang semua ini kita uraikan satu-satu, kemudian kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita. Bahkan dalam teknologi yang sekarang ada ini pun nanti bisa dijadikan menjadi sebuah alat pemetaan, yaitu pemetaan karakter, sehingga harapannya nanti akan diketahui anak-anak kita ini yang tidak tumbuh karakter apa. Dan akhirnya dari pemetaan itu pun akan ketemu dengan alat yang sama, ketemu apa bakat dari anak-anak kita. Nah, inilah karakter nabawiyah, ya, yang alhamdulillah Allah mudahkan sehingga kita tidak perlu mengambil dari selain dari kaum muslimin, karena semua ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan semua ini ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan ternyata kalau kita telah mengetahui hal ini, sebenarnya umat Islam itu tidak membutuhkan ilmu psikologi yang sekarang. Sejatinya kalau kita bicara masalah psikologi, itu adalah ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari tentang jiwaan perilaku manusia, karakter-karakter manusia. Sedangkan jelas sekali dalam Islam, karakter manusia dasarnya adalah fitrah, yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Maka di situ sudah ada semuanya di Quran dan Sunnah itu. Kita nggak perlu pendapat-pendapat atau teori-teori yang lain, karena di Quran dan Sunnah sudah lengkap. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin belajar dan belajar, karena belajar adalah wajib. Kita berusaha menggali kandungan Al-Quran seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka semua sisi kehidupan kita ada di dalam keduanya tersebut. Ini yang Anda sampaikan, ya, tentang karakter nabawiyah, yang baru kali ini kita bahas tentang ini. Yang mungkin selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tentang karakter-karakter ini, karena selama ini kita berbicara karakter, pastilah di situ ada pilar. Ada yang menyebut 9 pilar, ada yang menyebut 15 pilar.
Kemudian pendidikan karakter bangsa ada sekian 15 pilar dan sebagainya. Dan ternyata dalam pendidikan Islam jauh lebih lengkap, jauh lebih sederhana, namun maknanya sangat dalam. Karena ini sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan kepada Nabi SAW.